operasi, saya terancam buta. Saya seperti sampaikan pada kemarin, almarhum kakak saya, Ibu Rohani, istri pertama dari Bapak Gembala Lantong, bilang sama saya, tidak boleh kamu jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Kita cuma doa minta Tuhan supaya Anda baptis, sampai situ. Jangan pergi sekolah Alkitab, karena nanti Anda sekolah Alkitab, Anda jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Kalau Anda tidak sampai di perintisan, haleluya, kakak almarhum saya bilang, dorang cuma mau kasih persembahan 1-2 ribu, mau ongkos dengan apa anak pemata. Saya berkomitmen, saya tetap mau pergi sekolah Alkitab. Saya mau jadi hamba Tuhan, karena proses Tuhan itu indah dalam hidup saya. Saudara, saya tidak punya dasar untuk selamat, cuma kasih karunia Tuhan saya selamat. Saya tidak dapat balas akan kasih karunia Tuhan yang saya boleh dapat. Untuk itu dengan hidup yang ada, saya bilang sama kakak saya almarhum, saya mau kasih buat Tuhan. Mau buta kek, mau anak buta, pokoknya kita mau jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melayani dalam kondisi buta, dengan cara itu Tuhan mau pakai. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa saudara. Pada minggu yang lalu saya periksa kaca, dokter Batang katakan begini, Bu, sudah berapa lama Ibu pakai kacamata? Saya lupa dokter, kalau sakit terlalu lama. Oh, kacamatanya mau dibawa dulu di laboratorium. Keluar hasil, dia katakan, Ibu pakai kacamata ini sesuai dengan hasil laboratorium, -5 silinder 4. 5 tahun Bu ini ukuran kacamata. Tapi Ibu sebenarnya menurut tenaga medis mata itu mau tambah Ibu ukuran karena sudah terlalu lama. Tapi Ibu ukuran kerusakan tidak bertambah. Saya bilang puji Tuhan, semua cuma kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya saudara yang kasihan Tuhan ditawarkan oleh keluarga gembala minggu yang lalu. Saya hubungi Ibu Gembala, saya bilang, Mam, oleh satu dan lain hal saya belum bisa ke Lantung saat ini. Saya harus pulang ke pelayanan. Dan kalau Tuhan berkehendak, minggu depan mungkin saya akan ke Lantung. Puji Tuhan. Saya percaya saudara, kalau hal ini boleh dapat terjadi, bukan hanya sebatas rencana saya atau rencana keluarga gembala, tapi inilah rencana Tuhan buat saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan kita semua pada saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Injil Lukas, kitab Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Injil Lukas saudara, puji Tuhan, haleluya, pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang berkenan berdiri boleh dapat berdiri menghormati firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita ini, saudara, bagi orang Pantekosta, orang bilang ini firman Tuhan yang bukan lazim lagi. Apalagi bagi hamba-hamba Tuhan sekarang yang STH, MTH, baru habis baca, orang semua bisa prediksi. Terserah itu hamba Tuhan itu mau uraikan kemana. Tapi siang hari ini saya mau katakan, saya percaya
siang hari ini Tuhan mempunyai tujuan baru buat saya dan saudara. Haleluya. Saudara, ini adalah satu cerita guru-guru pada anak-anak sekolah minggu tentang si Simon, seorang nelayan. Saya waktu SMP sekolah di SMP Negeri Tanah Wangko, saudara. Saya tinggal sama saya petante yang punya perahu, tapi perahunya itu dikasih pinjam orang dengan sewa ikan satu loyang tiap pagi. Jadi sebelum saya sekolah, saya harus pergi ambil tuh ikan sewa dulu di pinggir pantai. Haleluya. Dan saudara, walaupun waktu itu masih SMP, saya saudara cerita saudara dengan para nelayan. Saya tanya, Om, kenapa Om ini setiap Om bakalau, orang Tanah Wangko bilang bakalau, Om dapat ikan banyak. Anak, Om kalau mau pergi bakalau, Om lihat dulu tuh situasi kata di laut. Dengan Om lihat dulu bulan. Jadi bulan itu juga, saudara, itu ada tanda. Ini bulan banyak ikan. Situasi kondisi di laut itu bisa menggambarkan ini orang banyak ikan. Baru Om pergi bakalau, makanya Om dapat ikan banyak. Haleluya. Tapi saudara, si Bapak Simon, dia dikatakan pekerjaannya hari-hari tangkap ikan. Berarti dia sudah profesional dalam menangkap ikan. Dia bilang, kasihan guru, satu malam orang bekerja keras, bukan bekerja setengah-setengah. Berarti orang tidak dapat apa-apa. Haleluya. Awal ini saudara, berawal dari mana? Simon Peparau, Tuhan pinjam, Guru Yesus pinjam, mau berdiri agak mau sampaikan ke firman Tuhan. Nah, ini satu pelajaran rohani. Orang belajar pada orang pe Tuhan Yesus, orang belajar pada orang pe guru. Haleluya. Dia pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Ada pinjam Simon Peparau di upah, dia mau kasih ikan besar Pak Simon. Saya belajar dari firman Tuhan ini dan itu merubah saya. Karena saya juga punya kebiasaan yang tidak baik dulu. Pinjam orang pe barang, kalau so nyaman pinjam, so saya mau kasih pulang. Itu saya, bukan saudara. Saya belajar dari situ. Kata, kalau orang punya, dan pinjam kasih pulang kote. Kalau perlu kasih akan upah. Patu orang yang punya barang kalau ada pinjam. Tuhan bilang, guru bilang, Simon, kasih tolong anak perau ke tempat yang dalam. Di laut yang dalam, saudara, ada banyak ikan. Mustahil saudara sih di perahu kalau cuma tetap di pinggir pantai, di air tofot, kalau dia dapat ikan. Karena ikan itu ada di tempat yang dalam. Ikan-ikan besar ada di laut yang dalam. Dan Tuhan bilang, Simon, kasih tolong menempuh perahu, bawa di laut yang dalam. Simon bilang, guru, kasihan. Satu malam orang berkata keras pada ada apa-apa. Tapi dia kembali melihat dari segi pandang rohani yang memberikan perintah kepadanya adalah guru yang dia tahu, guru yang mempunyai satu kuasa yang besar. Haleluya. Oke guru, karena engkau menyuruhnya. Karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Kita mau setelah kita ke perahu ini ke laut yang dalam. Kita belajar pada Om Simon untuk dengar-dengaran pada Tuhan Yesus. Siapapun saya dan saudara, ingat, orang-orang yang berstatus sosial di atas, berstatus pendidikan di atas, berstatus ekonomi di atas, orang manusia cuma abu. Saya dulu saudara, waktu pelayanan lama di Sidodadi, saya guru sekolah minggu, guru sekolah minggu. Saya bagi guru anak. Saya bilang begini, anak yang satu kelompok pergi di luar punggu abu, anak tiga yang satu kelompok di luar gosok tangan. Tapi saya tanya dulu,
Siapa ada mandi Bang Oni? Semua bilang ada mandi Ibu Gembala. Oke. Yang 3 orang di luar tunggu abu, yang 3 orang di dalam gosok tuh tangan. Anak di luar bawah, Ibu ini tuh abu, pegang tuh. Saya bilang waktu anak-anak ambil abu, jangan terlalu banyak ya, sedikit Jo. Saya tanya pada anak-anak yang gosok-gosok tangan, kasih yang kita merah-merah dong kita gosok. Tabang Oni dapat apa? Dapat apa Ibu? Ibu, tak gosok-gosok kita tangan keluar daki, hitam-hitam, padahal kita udah mandi. Saya ambil, saya bilang, mana tuh daki di tangan yang ada gosok dari kena tangan baru habis mandi. Kasih sama dengan abu, sama. Siapapun kita, orang semua ini abu. Haleluya. Orang semua ini abu. Kalau kita ada dengan segala fasilitas apapun yang kita nikmati, jabatan, kedudukan, harta kekayaan, cuma kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena engkau orang hebat, bukan karena engkau orang bisa, bukan karena engkau orang dapat, tetapi cuma kasih karunia Tuhan. Yang tidak ada orang boleh mengubah sombong akal. Kita kok jago, kita lebih jago bicara dari Pak Gembala, kita lebih jago bicara dari Ibu Gembala, kita lebih jago bicara dari Toto Sidang, kita lebih jago bicara dari guru sekolah minggu. Ngana jago cuma kasih karunia Tuhan. Nggak perlu ngana kasih sombong di dalam gereja, nggak perlu ngana sesombong dalam ngana hidup. Haleluya. Tapi mari pakai ngana jago yang ngana merupakan satu kasih karunia Tuhan untuk engkau menjadi tanda ajaib. Orang melihat hal-hal yang heran dalam hidupmu, dan orang bersimpati dan datang terima Tuhanmu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Saudara, coba saudara baca kitab Mazmur pasal 107. Oke. Apakah benar di tempat yang dalam itu ikan banyak? Apakah benar kalau orang ini dalam mengenal Tuhan kita, orang akan lihat bagaimana perbuatan Tuhan seperti ikan besar Tuhan mengadakan pada orang. Baca Mazmur 107 ayat mulai 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang, coba jemaat, apa Sus? Di tempat yang dalam. Jika engkau punya kehidupan rohani, saudara, tidak lebih baik daripada legion, engkau sama dengan perahu cuma di pinggir pantai, nggak dapat apa-apa, saudara. Ada orang yang mengarungi, saudara, kata firman Tuhan, laut dengan kapal-kapal dan melakukan perdagangan di lautan luas, lautan dolong, lautan sejauh. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Di laut yang dalam itu ikan besar, bukan di pinggir pantai. Engkau yang mau mendalam di dalam pengenalan akan Tuhanmu, engkau layak akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Haleluya. Kalau jadi saudara orang Kristen, saudara, hanya seperti saudara yang dicatat dalam kitab Markus untuk menghemat waktu, saudara, karena ada pemakaman kamu Pak Gembala di Desa Lantung, saudara baca aja sendiri. Kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13 menceritakan tentang legion yang merasuk orang di Gerasa. Legion, setan banyak yang merasuk orang di Gerasa, yang orang itu dia perbudak serah, dia sampai lama dikubur-kubur, di situ dia siksa diri orang itu. Waktu dia melihat Yesus dari jauh, dia lari dapatkan Yesus, tersungkur di kaki Yesus, menyembah akan Yesus. Kalau hidup keagamaanmu lebih baik
Jangan mimpi engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saudara, saya mau katakan begini, saudara. Menjadi Kristen tidak hanya sekedar status agama. Amin. Jadi orang GPDI bukan cuma status agama, bukan GPDI punya ke surga. Maaf Pak Gembala Lantung, Pak Gembala Lansa, mohon maaf. Bukan GPDI punya ke surga. Menjadi orang Kristen tidak hanya sebatas engkau punya status, engkau punya agama. Apalagi di Sulawesi Utara, aliran Injil sepenuh, GPDI ada di atas. Haleluya. Wow. Saya gembala GPDI. Mohon maaf Bapak-bapak gembala. Saya gembala GPDI. Hidup saya murah tapi bangga karena dia gembala GPDI. Hidup saya tidak jadi berkat tapi bangga karena gembala GPDI. Hidup saya murah tapi bangga karena jemaat GPDI. Hei jemaat, surga bukan GPDI punya. Sekali lagi, jadi Kristen tidak hanya sekedar engkau punya status agama. Menjadi Kristen adalah menjadi pengikut Kristus. Menjadi Kristen menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti engkau harus takut di bawah kehendak Kristus. Amin. Yang sepakat boleh bilang amin. Yang ingin menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib boleh bilang amin. Yang mau dalam-dalam mengenakan Tuhan boleh bilang amin. Haleluya. Kalau cuma sebatas engkau di KTP ada juga tulis agama Kristen Protestan. Kalau kami di Bolang Mondo Utara, semua Kristen aliran Protestan, di situ cuma dicatat agama Kristen Protestan. Haleluya. Jadi orang GPDI, saya ingat saudara, saya dulu kerja di tempat kerja itu, Pak Gembala Lantung sangat tahu. Di tempat kerja itu kami 18 orang. Saudara, orang punya bos membujuk saudara, kepala kelenteng saudara. Satu ketika dia bilang begini sama saya, nama saya kecil Sofi, boleh kok mana babeking akan ibadah aja sama dengan Moni di toko supaya kesel di toko mau laris. Aduh, saya itu baru Pantai Costa Lalau, baru aktif ikut kegiatan angka pasir, angka batu, angka kerikil, bantu Bapak Gembala bikin gereja di Makeret Timur Barat itu Pak Gembala Barat. Pak Gembala bikin gereja Makeret Barat. Dia berjalan masuk di gereja cuma 1 meter. Ada kurang lebih 100 meter dari jalan umum, memasuk di gereja 100 meter cuma jalan setapak. Jadi dia punya material kasih turun di jalan umum, kontoran kasih tutup ke angka batu, pasir, korak, kerikil, Pak Gembala yang bikin. Cuma sebatas itu kita ke Pantai Costa. Karena saya diasuh oleh Bapak Gembala dan istrinya itu kakak saya dari Makeret, saudara pindah di Pineleng. Sampai di Pineleng begitu. Pak Gembala bantu pelayanan GPD Pineleng 2. Gerejanya berhadapan dengan rumah kontrakan. Bikin lagi gereja itu dari nol. Di Pak Gembala kurang terlihat. Oh, Bro Benson saudara fondasi. Oh, Bro Benson naik tiang. Oh, Bro Benson bacor. Haleluya. Saya dan kakak saya, anak Didi masih kecil. Saudara, angkat batu, angkat tanah, angkat pasir, tiba air. Kakak saya bilang, mana sekerja ukur mau di gereja baptis Jo. Jangan suruh kita baptis. Kayak pada pikir atau surga Pantai Costa punya Kunturan Gemi mau dibuang di mana? Baptis mana? Kita bilang mana itu baptis. Kita sudah baptis saksi tapi mama leleng tapi papa. Waktu baptis Pak kita. Dia bilang, nah anak buang itu tuh betul. Mana mau bilang bukan itu tuh betul? Mana mau bikin kita bersalah Pak? Mama semati. Kalau kita baptis ulang, kok mama bilang itu salah, tak mau minta maaf. Bagaimana mama semati?
Sampai kakak bilang, biar jangan terserah, jangan cuma kita nanti mesti berdoa kan. Tiba pada satu titik waktunya Tuhan, saya menyerah pada Tuhan. Saudara, cuma sebatas itu saudara. Angkat-angkat tanah, saudara, angkat-angkat orang, angkat-angkat kerikil, bantu Bapak Gembala untuk bangun gereja. Saya sudah bilang sampai situ kita berpentekostal. Lebih dari itu jangan paksa. Tapi Tuhan sungguh baik. Dia sangat baik. Saya pribadi orang yang tidak punya dasar untuk selamat. Tuhan panggil saya dengan cintanya. Tuhan pilih saya dengan kasihnya. Oleh sebab itu saudara, meresponi panggilan Tuhan. Saudara, saya doa pada Tuhan setiap waktu dan ketika, Tuhan, biar Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup saya. Engkau lebih dari suami saya. Engkau lebih dari anak-anak saya. Anak saya 3 saudara, laki-laki semua. Anak yang tua itu ada duduk di belakang Ibu Gembala. Saya bilang, nah, hidup ini cuma satu kali. Jangan salah ambil keputusan. Karena bagi mama, yang segala-galanya adalah Tuhan. Kalau mau sampai bikin malu mama sebagai hamba Tuhan, mama buang mau jadi anak. Bukan cuma buang untuk garis keluar tadi kakak. Mama rela pun mau buang di laut. Yang mau salah ambil keputusan. Oleh kasih karunia Tuhan, saudara, bukan karena kami orang tua. 3 anak hidup takut akan Tuhan. Anak tua, anak kedua, saudara, mendirikan satu komsel saudara di Manado. Mereka beranggotakan seperti kesaksian kemarin 41 orang dari latar belakang anak muda yang rusak. Anak muda yang rusak, mereka jangkau, mereka bawa, mereka bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan Juli ada KKR tempat pelayanan kami, anak-anak komsel ini pergi, saudara. Hadir di KKR yang kami selenggarakan dan mereka memberi kesaksian. Saudara, saya cuma bersyukur Tuhan, terima kasih. Bukan hanya sampai di sini Tuhan, tapi sejauh hidup Tuhan anak-anak saya ada. Tanamkan terus letak akan Tuhan dalam hidup mereka. Saya bilang sama anak-anak, jangan cuma tak apa mama dan papa. Kalau mau cuma tak apa mama dan papa, cuma dibuka apa mama dan papa mau jadi orang baik. Tapi di luar mau bisa jadi anak yang tidak kurang baik. Tapi hidup yang takut akan Tuhan. Karena biar mau ada di kolong batu, Tuhan ada lihat dia Pak Moni. Haleluya. Saya ajar saudara anak-anak saya untuk hidup bergantung pada Tuhan. Anak kedua saya itu saudara kena kecelakaan, patah kaki saudara. Patah kaki saudara. Oleh dokter sarankan untuk supaya pasang platina. Saya bilang tidak. Saya tanya, bagaimana kelanjutan? Dia bilang, mama, jangan berharap pada Tuhan, jangan berharap pada dokter. Iya mama, kita nih mau tukang urut, kita nih mau dokter mau angkat mau di rumah sakit. Berdoa aja orang mak, berdoa orang papa. Kalau Tuhan yang sebaik apa kita, bukan papa dan mama tuh malu, bukan kita tuh malu, Tuhan kata tuh malu. Suami saya bilang ini, kenapa kalau Tuhan nak sebaik apa anak, Tuhan tuh malu? Iya dong. Kalau kita Tuhan nak sebaik berarti kita cacat toh. Kita nyana berjalan mungkin atau kita kesok. Orang tanya kata, siapa tuh cowok sana? Oh gembala girot pe anak. Paling orang bilang ini, gembala DP bapak kepada DP anak pincang, kepada anak di kursi roda. Tuhan kata tuh malu. Oke, ambil putusan. Orang doa pada Tuhan. Hari kedua kami doa, siang saudara, dia saudara terbaring tidak berdaya. Saudara, dia bilang begini, mama tadi sementara penyembahan ada 2 tangan, ada angka apa kita. Kalau kita tak angkat, baru dia lepas sampai kita ke kaki, babunya kita di papan, tok. Karena saran dokter, dia tidak boleh dikasih tidur di busa ataupun di bolsa. Dia harus dikasih tidur di papan. Dia bilang 2 kali mama, baru tuh tangan itu mama, pedingin sekali. Dia bilang, nggak ada buka mata Dalia, nggak. Terus waktu dia angkat, kalau dia lepas, mana kaki dah patah tak toki, iyo, babunya tok, karena di papan. Terus rasa apa? Dan ada rasa apa? Tabang, sekarang Tuhan Yesus selesai sembuhan. Bangun,
berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, iya bangun. Kasih lihat apa setan? Setan yang mau ikan mana dengan kecelakaan itu yang bawa kelumpuhan. Dalam nama Tuhan Yesus seorang Tuhan berkuasa, sanggup. Dia bangun. Coba kasih turun untuk kaki. Turun. Dia bilang, mama, rupanya banyak bivi di kaki. Sebab nama saudaraku. So cukup waktu lama anak kaki tidak kasih bergerak. Itu darah yang mengalir. Saya bilang, bangun, bangun. Coba turun untuk kaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Melangkah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau anak bertindak, karena bikin malu nama Tuhan. Tuhan sudah kerjakan, Tuhan bagian. Sekarang anak kerjakan, anak bagian. Responnya itu Tuhan pekerjaan. Responnya itu kuasa Tuhan. Melangkah dalam nama Tuhan Yesus. Dia melangkah. Puji Tuhan. Dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai di halaman. Dia bilang, mama kita duduk coba di sini. Iya duduk. Sudah karena sudah kesibukan, tinggal tetangga bilang begini. Ibu, itu Reki orang bilang kata, di atas sana, di muka masjid, jalan kata dia ibu. Dia putar itu kampung sudah, turun ulang di pastori. Saya bilang begini, mana dari mana? Dari berjalan-jalan. Puji Tuhan. Sore itu saudara, dari anak kecil, pemuda, remaja, orang tua, saudara ikut dengan dia, saudara jalan. Aduh sama anak, aduh Reki sesepuh, aduh Reki sesepuh, aduh Reki sesepuh, aduh Reki sesepuh. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Tinggal kembali kepada saya dan saudara. Ingat saudara, dalam kehidupan ini Tuhan biasanya nak pinjam, Tuhan sobayar lunas. Amin. Bukan cuma sebatas sama dengan Simon Peparau Tuhan pinjam. Sedangkan cuma Tuhan pinjam, Tuhan selesai upah. Amin. Torang hidup Tuhan sobayar lunas. Bukan dengan nilai doi. Sekalipun euro dan pound sterling sudah ada di urutan atas, Tuhan tak bayar dengan euro dan pound sterling torang. Tuhan tak bayar dengan Tuhan pedana. Tuhan tak bayar dengan Tuhan pedaging yang tercabik-cabik dalam pelayanan, dalam perjalanan via Dolorosa. Kenapa saudara Tuhan kerjakan ini? Yesaya 43 ayat 4 bagian A bilang, karena engkau berharga di mataku. Kenapa Tuhan kerjakan perjalanan via Dolorosa itu saudara? Kenapa Tuhan mau dengan dicurahkan tubuhnya tercabik-cabik? Yesaya 43 ayat 4 bilang, oleh karena engkau berharga di mataku, oleh karena engkau jemaat GPGI Elsa dari Lantung berharga di mata Tuhan. Siapapun engkau, dari latar belakang manapun engkau datang, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan dijual murah hidup kekristenanmu. Engkau pemuda dan remaja, siapapun engkau, terlahir di lingkungan keluarga seperti apa engkau berharga di mata Tuhan. Jangan jual murah hidup keagamaan kekristenanmu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, di luar sana, saya mau katakan seperti apa saya katakan kemarin, masih ada orang yang akhlaknya mungkin lebih baik dari saya, lebih baik dari saudara. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti saudara yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan? Semua hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Engkau bangga, engkau orang yang beruang. Ngana pedoi nak mau dapat bayar dapat keselamatan. Haleluya. Kau bangga, kau punya jabatan. Ngana
ada jabatan nak kau mempengaruhi surga. Engkau bangga, engkau dari keturunan orang baik-baik. Status sosialmu tidak mempengaruhi surga. Tapi yang mampu menggoncangkan surga jika engkau tahu menghargai kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, legion, waktu saudara dia lihat Tuhan, catatan Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13, apa yang dia lakukan? Dia lari, saudara, dia lari mendapatkan Tuhan, tersungkur menyembah kepada Tuhan. Kasihan, jika keagamaanmu masih lebih baik setan, saudara, bertobat. Haleluya. Saudara, pelayanan kami lama itu Pak Gembala yang bangun DP gereja, saudara, Pak Gembala Wilson Rotekan. Pak Gembala kenal baik semua jemaat. Seperti ini saudara, dulu aja baru luar ada begitu. Jemaat yang terlambat saya suruh duduk di luar sama dengan Didi dengan Lady, duduk di luar karena terlambat. Tapi dorang terlambat bukan karena unsur sengaja. Dorang ada ibadah dulu di Tombuluan. Saya bayar tadi malam. Oh, dorang ketemu ibadah dulu di Tombuluan. Oke. Sampai teman saudara, satu tempat kerja lalu saudara, dia makan saudara. Saya tengok-tengok dari ambil piring sampai dia ambil nasi, ambil lauk. Yang waktu itu cuma tahu, sampai dia makan enak doa. Tapi dia dari oma-oma seperti Costa, suka PDI. Namanya saudara Nova. Saya bilang, Nova, mana ya? Ada bangga nak berdoa? Bagian Tuhan. Mana Bapak Costa yang kelamar soal apa kita? Mana tahu? Tapi mama suka PDI. Tapi mama masih di kandungan suka PDI. Nah, apalagi kita? Masih di kandungan suka PDI. Nah, nama atur-atur kan? Kau baru seperti PDI kalamari? Belum habis dia bicara, dia sudah tigo, saudara, ada yang tahu. Saya bilang, mama mana tuh tertigo itu. Sampai dia korek-korek, saudara, sampai yang keluar solatin darah. Ada teman kerja, sama-sama GPDI, saudara. Dia bilang, kasih biar ke dia, kasih biar ke dia. Terapeci bilang, Bapak dokter, teman gak perlu Ci. Suruh aja dia bertobat, dia mau baik. Dia bilang, mau nih berdoa aku yang jodoh empat kita. Kalau tadi mau berdoa pengen. Suruh itu Om Beto yang berdoa. Dia bangga. Dia suki PDI kata dari dia omat dan obat. Tapi tidak pernah ada rasa takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada satu saudara pengalaman indah di pelayanan kami lama. Natal biasa tuh karena orang pelayanan itu Gulang Mondo Utara itu sebagian besar mohon maaf ya itu dari suku Sangya. Dorang punya kebiasaan saudara kalau mau sambut Natal, malam Natal dorang bikin patok-patok. Jemaat datang lapor Pak Gembala. Dorang itu cuma di sana ada bikin acara batu-batu. Kusotel ya dorang. Ada banyak yang menyanyi baku sambung sotel ya. Saya nangis di kaki Tuhan. Tuhan, kasihan besok tanggal 25 Desember. Dorang mau bikin badan Natal. Merayakan Tuhan Yesus berkelahiran. Kok apa kasihan ini malam ini dorang semua muji-muji setan. Saudara, belum jam 9 dong sudah datang. Di halaman saya jemput. Saya bilang, "Sas, pulang. Tak perlu beribadah." Kenapa? Tadi malam mau memuji-muji setan. Sekarang mau datang memuji-muji Tuhan. Pulang. Tuhan aku butuh jemaat seperti ini. Pulang. Hampir 2 tahun tidak beribadah. Saya bilang, bukan saya berurusan. Itu urusannya Tuhan. Saya cuma mengerjakan tapi urusan sebagai hamba Tuhan. Karena kalau saya tidak kerjakan, Tuhan yang akan tuntut pada saya. 1 tahun lebih tidak beribadah. Tuhan Kuti kecil datang di pastori, berlutut-lutut sama gembala dan saya. Iyo kata, memang orang salah. Masa kata pak orang coba bikin disco.
Pesta apa nana? Orang badisko mana badisko, orang bamabo mana liko bamabo, orang baugel karena tren sekarang tuh itu, tuh orang baugel, tren, nana tren kok kan nana ada ugel, baugel lagi dia. Baru-baru saudara hari saya datang saudara hari Sabtu, hari Jumat malam saya berkunjung pada satu jemaat saudara. Dia itu adalah gembala saudara, mantan gembala Betani. Dia lepas pelayanannya, dia bergabung dengan kami saudara, GPD Alfred Muhammad. Dia cerita begini, Bugem, kasihan Bugem, pulang Manado, orang ada pelayanan apa? Kasihan Bu, ada itu jemaat. Dia cerita begini sama saya, Bro, bagaimana kan kita ini di gereja, mohon maaf Pak Gembala, Ibu Gembala, mohon maaf, kita di gereja sekretaris jemaat, tapi di Betel sekretaris jemaat, baru kita mereka 1 tahun cuma mereka yang 10 jari atau kita nggak mau MC. Wah, hebat kan Bapak itu cuma hebat luar biasa. Pokoknya semua itu pelayanan kita handal. Saya dengar ini mantan kepala Betani cerita, wow, cuma luar biasa ya. Semua pelayanan kita handal. Bro, kita sekarang ada roh takut Tuhan sudah bekerja bagi kita takut sekali. Kok ini kasihan mantan gembala Betel yang sudah berjemaat pada kami tanya, kok apa Tuhan takut? Soalnya sampai hari ini tapi kebiasaan bahugel belum hilang. Hari Yesus sekretaris jemaat 1 tahun cuma boleh bikin jaring anak pimpin pujian, tapi dia kebiasaan kata bahugel belum hilang. Bari ini gampang itu. Kita butuh pelayanan. Itu mantan gembala Betani yang sobat jemaat dengan kami bilang, pergi coba ini gembala no? Kau suruh berdoa, aduh susah stop. Itu roh kita itu mau talapas. Siapa? DP anak lagi bahugel. Itu mantan gembala Betani itu bilang, Bu, nanti ibu pulang Manado, Pak Gembala, orang kumpul, orang bikin doa, peperangan, orang melayani itu ibu itu. Bilang oke, siap. Untuk Tuhan, apapun orang harus kerjakan, karena memang itu orang bekerja. Apapun dia berkonsekuensi, orang harus kerjakan. Oke. Haleluya. Saudara, sejauh mana rasa penghormatan kita kepada Tuhan itu ada? Kalau rasa hormat kita cuma sebatas untuk pamer, masih legion lebih baik. Tuhan tanya, siapa namamu? Legion. Karena mereka terdiri dari banyak setan. Legion saja melihat Tuhan, mari dia. Woi, jemaat sekarang itu pemimpin pujian saudara di dalam hadirat Tuhan. Kenapa dia masih lenggang di DP kolom tinggi? Belum terlalu banyak orang dahlia kita di jalan tak pakai kolom tinggi. Belum terlalu banyak orang dahlia kita ada pakai span dengan belahan yang aduhai. Saudara jemaat di tempat pelayanan kami yang lama, pemuda remaja datang dengan pakaian beres-beres terus pulang deh, ganti lain boleh. Kalau mau suka pakai baju itu nanti cuma minggu depan kau menjahit terus di penjahitan. Haleluya.
bersyukur, terima kasih Pak Tuhan. Tuhan sepanggil, Tuhan sepilih, Tuhan mengangkat kita istimewa, berharga. Bukan datang show, bukan cuma selia sepatu baru, baju baru, datang selia Pak Gembala kita ada hadir di ibadah. Bukan sudah, bukan. Kita datang di sini, kita masuk dalam persekutuan ibadah. Untuk apa? Untuk kita boleh dapat memberikan kewajiban kita, yaitu memuji, menyembah akan Tuhan. Haleluya. Jemaat, karena kami baru sudah di tempat pelayanan yang sekarang, baru 1,5 tahun. Hari Jumat depan tanggal 27 kami genap 1 tahun 6 bulan, karena kami dilantik di pelayanan itu tanggal 27 Maret tahun kemarin. Kalau di pelayanan lama kami rintis dari yang tidak ada menjadi ada, seperti yang saya sudah saksikan kemarin. 26 tahun 6 bulan 13 hari kami ada di situ. Haleluya. Mohon maaf Pak Gembala, mohon maaf Pak Gembala. Ini ada saksi anak saya. Saya bilang sama jemaat, kalau ada yang masak pipis tuh, ibadah. Kalau ada yang lapar, sore ada nasi, cuma nasi goreng. Kalau ada yang haus, minum juga. Di pastori ada air, biar air isi ulang. Saya ambil gambaran seperti ini, saudara. Tuhan beri saya satu pelajaran. Saya, saudara, anggota BPD di desa itu. Kalian rapat. Baru, saudara, ada perangkat desa, masuk keluar sementara rapat. Camat marah. Camat marah dia. Sementara rapat dia masuk keluar. Di situ, saudara, Tuhan bicara pada saya. Dan itu jadi satu pembelajaran. Kasihan, saya cuma rapat dan camat, cuma pemimpin di kecamatan. Dia menilai tidak etis, tidak etika, tidak sopan sementara rapat masuk keluar. Ini kasihan orang sementara bersekutu dengan dia yang adalah raja di atas segala raja. Masuk, keluar, masuk, keluar. Ada satu pelayanan di Windsor, saya bisa bilang, gembalanya anggota majelis daerah, jemaatnya hampir 900 kakak. Saya ibadah di situ. Saya duduk di posisi tengah. Saya bilang, Tuhan, sore apa kita datang ibadah di gereja ini? Sementara khotbah, DP ibu-ibu di belakang semua dengan HP. Sudah buka. Murah. Ini tuh gagal. Diskon. Kirim dong Pak kita. Sekarang kirim. Saya mohon maaf saudara, saya tidak tahu dunia media sosial memang. Saya cuma tahu itu HP tuing-tuing, orang bintang bilang HP tuing-tuing, cuma itu. Saya tengok, oh Tuhan ampuni mereka. Orang butik cuma balia model baju di HP man. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan Engkau mau pada saya hari ini? Apa yang Engkau izinkan? Dan saat itu hati saya sakit. Saya sakit Tuhan. Kenapa masih ada orang Pentakosta seperti ini Tuhan? Saya sakit saudara. Sakit hati saya, membuat badan saya sakit saudara. Saya pulang di kampung, saya cerita sama suami saya. Suami saya bilang, nyendak makan stok begini enggak Pak. Kita memang sakit hati tuh hari Minggu ada masuk gereja. Karena itu jemaat kita lihat orang cuma ada buka HP sementara khotbah. Orang cuma ada kuliah model baju. Kita sakit hati. Dan sakit hati itu membuat badan saya sakit. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang kami layani. Saya saksikan. Saya sakit pulang dari kampung. Sakit badan saya berawal dari sakit hati. Saya melihat Pentakosta mula-mula saudara ada di desa itu saudara. Pak itu jika
datang di gereja cuma mau datang lihat model baju baru, model keluaran baru di rumah juga, supaya orang lain tidak mau berdosa. Yang sepakat boleh katakan amin. Ibu-ibu boleh amin. Kalau cuma mau lihat baju baru, model gaya baru yang diskon, sudah jauh dalam gereja, di rumah aja. Haleluya. Ada jemaat sudah yang kami layani, main musik dia. Karena pelayanan perintisan jadi kesiang mama sih. Pak Gembala Lantung pernah saksikan cuma gitar, keroncong, baru Gembala backing itu dari Tampurung isi atas tuh, itu terampai musik sudah. Gitar, keroncong itu Tampurung, pakai tanpa pegang, isi buah-buah di dalam. Di bunyi tapi gagal dipadukan dengan keroncong main gitar. Yang tukang main gitar, wow, pegang. 3 minggu dia datang masuk gereja. Minggu keempat dia datang lebih awal, langsung pegang gitar. Saya bilang, bro, lepas dulu tuh gitar, jangan dulu pegang gitar, bro. Kenapa dok? Kita bilang, bagus sekali dok. 3 minggu tanpa alasan, dia masuk gereja, datang sekarang pegang musik. Perbaiki itu hubungan dengan Tuhan. Nanti kalau sudah terperbaiki baru boleh pegang gitar. Minggu depan dia datang duduk di paling belakang. Jemaat bilang, dibukanya sudah jauh, biar jauh. Tapi dia datang ke setiap minggu. Saya doa, saya puasa, saya minta Tuhan kuatkan dia masuk dalam prosesmu Tuhan. Saya tahu itu adalah bagian proses Tuhan untuk dia lebih bertumbuh ke arah Tuhan Yesus, untuk dia lebih menghargai akan Tuhan. Saya doa. Saudara, satu malam dia datang, dia bilang, dia panggil suami saya bro, saya ses. Kita ada bagian papa, karena ada papa gembala. Kalau kita bilang, Pak, ada masalah kita dengan gembala di sini. Kenapa? Begini. Dia papa bilang, betul pada orang itu. Kenapa mana 3 minggu nak masuk gereja? Kau pas seenaknya itu ngana pergi masuk gereja, kau mau pegang musik. Ngana kira itu mimbar itu pelayanan itu panggung sandiwara. Dia cerita sama saya dan suami. Bapak bilang begitu. Mana kira kata itu pelayanan panggung sandiwara. Mana kira itu pelayanan cuma mau tunjuk ngana jago. Kita bilang terus keputusanmu. Memang kita belum pegang-pegang musik, no? Kita berdoa lupa Tuhan. Memang Tuhan mau tanamkan roh takut akan Tuhan lupa kita ini. Baru kita memberi diri untuk melayani. Haleluya. 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 Nah, saudara, saudara. Bapak Gembala Nelson Rotikan mungkin sampai hayat di kandung padang sudah dilantung. Dia tidak mau tergantikan dengan orang. Karena mungkin jemaat lantung tak mau terima ibu rohani seperti ini. Tapi begini saudara, waktu MD atur pemutasian, cuma Pak Polo di muka MD, dia bilang, majelis daerah, jangan tidak kasih orang ibu rohani ini, biar dia panjang, orang jadi orang rohani pada dia. Haleluya. Jangan nanti dorong ke sini jadi kembali kepada orang kuana. Biar jo sampai mati dorang sama kaplen kubur kuat yang dorang. Karena memang sangat disuka sama kaplen orang Kristen pekubur. Sudah dorang ada kaplen kubur yang dorang. Dorang mau mati mau kubur sama-sama di kaplen yang pemerintah suka sih. Saudara, itu Bapak Berti waktu lo PSI sampai tak tahu. Mau bilang ini orang ibu kasih biar dia penjara begitu, orang jadi orang rohani pada dia. Saya bilang, Tuhan kesian, belum terlalu pas untuk saya, Tuhan. Biar orang menjadi orang rohani di tangan saya, nah tetap orang jahat, orang cap kita penjara. Haleluya. Saya bilang sama suami saya, bantu kita dalam doa supaya di pelayanan GPDR Roy Muhammad
saya bisa tata kembali pelayanan saya supaya jemaat GPD Al-Rebama akan punya satu pandangan, saya hamba Tuhan orang baik. Jangan sampai ada di situ tadi. Orang kata jadi rohani di tangan saya walaupun saya penjahat. Haleluya. Apa yang saya kerjakan bukan untuk menguntungkan saya, saudara. Hari ini di mimbar GPD Al-Sada dari Lampung saya berdiri. Perasaan saya sudah ikat dengan rantai sapi, bukan cuma rantai anjing, saudara. Rantai sapi saya pakai untuk ikat perasaan saya, tetapi kebenaran saya mesti sampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Karena engkau berharga di mata Tuhan, saudara. Saudara, orang Gerasa yang dirasuk legion, saudara tahu berapa DP harga? Mahal. Orang yang nak waras, orang kerasukan setan, asli mahal, apalagi kesemptoran. Sekarang berapa 1 kilo babi, Pak Gembala? Babi, bampes. Taruh harga 100 je, Pak Gembala lahan saya. Karena sekarang mungkin dia naik, tapi nanti waktu juga stok sudah banyak dia turun. Taruh harga 100. Saya tanya sama Om di Ranan Baru tukang pera babi, Om, 1 ekor itu boleh capai berapa kilogram? 100. 1 ekor kan? Piara 5 bulan boleh capai 100 kilogram. Saya kalkulasi 1 kilogram kalau jauh minimal 100. 1 ekor 100 kilo, saudara, berarti harga jualnya 1 miliar. Coba saudara, 1 kilogram 100.000, 1 ekor 100 kilogram, 10 ekor sudah. Nah, 1 ekor 10 juta, 10 ekor 100 juta, 100 ekor 1 M. 1000 ekor 1 T. Coba baca kitab Injil Markus tadi yang kita baca pasal 5 ayat 1 sampai 13. Babi-babi yang jadi korban itu kurang lebih 2000 ekor. Jadi untuk orang yang kerasukan setan di Gerasa, harganya kurang lebih 2 T. Murah engkau di mata Tuhan? Tidak, saudara. Orang Gerasa yang kerasukan legion, saudara, untuk kesembuhannya, untuk keselamatannya, Tuhan relakan kurang lebih 2 ekor babi yang harga minimalnya 2 triliun untuk kesembuhan orang gila, untuk kesembuhan orang yang tidak punya apa-apa, untuk kesembuhan orang kecil, untuk keselamatan orang yang tidak terpandang, saudara, untuk keselamatan orang yang belum berbuat apa-apa untuk Tuhan, saudara. Tuhan relakan 2 triliun, saudara. Harga satu orang kerasukan setan itu kurang lebih 2 triliun. Bukan murah kasihan orang. Amin. Bukan murah. Oleh dan sebab itu, hargailah kasih karunia Tuhan yang telah panggil engkau. Masuk di dalam karya keselamatan Tuhan. Hargai baik-baik. Jangan seperti saya katakan tadi, lihat orang pak joget pun ikut lagi berjoget. Saya tadi gereja mau datang dari mengantuk. Betapa baiknya engkau Tuhan. Saya pimpin pujian, saudara, di pelayanan lama. Saya lihat ada jemaat begitu, selesai pujian saya suruh dia nyanyi sendiri. Karena mengantuk, malam dia ikut joget di hajatan perkawinan. Ya nggak gaul. Ibu-ibu muda kalau nyanyi joget, sementara teman-teman sobat joget, asik kok gembalanya nggak ada di hajatan ini. Gembala nggak lihat. Orang bamabu, dia ikut orang bamabu. Yang laki-laki
sama saya anak, saudara Didi. Waktu saya tahu informasi dari DP adik-adik, dia masih merokok, dia masih minum. Saya bilang, Di, kalau anak suka masuk surga, berhenti karena merokok, berhenti karena memabuk. Kalau anak gak berhenti merokok, anak berhenti memabuk, hari ini saat ini Mas Sofi berdoa supaya anak Tuhan ambil, biar anak pindah neraka. Tapi anak membuat orang banyak tersandung. Tadi, saya dia, Didi kenapa saya merokok? Coba bilang. Ini kenapa sama kamu? Coba bilang. Banyak orang bilang dan Tuhan ada bilang. Ya coba diam. Sebelum bertobat berarti dia di baru mau. Mana cinta diri? Ada berapa nama gaji sah? 100.000 satu hari. Nggak beli rokok, nggak beli cat tikus 50.000. Belum kena makan. 75.000 pada dia. 25.000 lagi pak istri dan anak. Apalah rumah tangga macam apa itu? Semuanya dengan merokok, berhenti dengan memabuk. Kalau anak berhenti merokok, memabuk, kita mau berdoa, kita mau puasa supaya Tuhan ambil. Urusan anak neraka itu adalah urusan dengan Tuhan. Yang penting anak sunnah membuat banyak orang tersandung. Mana bapak gembala? Jemaat mau bilang apa? Apa kata bapak mau bilang pada orang? Satu ketika saya ke anak pulang, Mak, ada berita sukacita damai sejahtera buat mama. Kalau mama mau nengok, ketemu gede mama. Apa? Adi bisa berhenti mabuk, berhenti minum. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Sekarang saya pergumulan khusus ke dia. Karena dia ini yang ada di DP Bapak, mohon maaf jemaat lantung. Bukan kita mau promosikan kasih dia, bukan jadi Bapak, tidak. Tapi saya berdoa, dia menjadi gembala. Karena itu DP Bapak berdoa. Sebelum dia meninggal, setiap saya ketemu dia dalam keadaan sudah sekarat, dia bilang, Bi, saya berdoa, kami DP anak ketitip pengalaman, saya berdoa, saya bergumul terus orang, supaya orang jadi hamba Tuhan. Biar kita saja ada. Tapi kalau orang jadi hamba Tuhan, mau aku dapat orang di surga. Orang jadi jemaat Tuhan yang setia, orang aku dapat yang kita di surga. Karena orang memang anak mama, semua mama. Jadi saya bilang sama dia papa dan mami, buat orang, latih orang untuk berdiri pada orang beriman sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau Tuhan kasih ini cuma mau mati saudara di jalan karena celaka, karena bawa motor dalam keadaan mabuk, murah saudara. Haleluya. Kalau terlampau hidup dengan umur panjang cuma masa habis di belakang terali besi, karena saudara kedapatan berzina, mengganggu suami istri orang, murah orang. Haleluya. Kita berharga di mata Tuhan. Orang dewasa yang gila saja harganya kurang lebih 2 triliun. Haleluya. Sekarang ini pemudi-pemudi cuma kasihan dengan harta sepeda motor beat dong jual dompet iman. Ada? Saya tanya, kenapa kasihan karena di situ? Ya sebegitu ibu kasihan mau kita kan pekerenuan dari dulu. Papa dan mama beli motor kita kasihan mau nyata beli-beli. Kalau kita bertunangan dengan dia, di mama bilang papa kalau kalian dengan dia udah masakan harta motor beat pak kita. Tuhan. Orang gila saja harganya lebih dari 2 triliun. Ini kasih dia harga cewek pegang, pecantik, peputih, pemulus. Cuma harga motor beat. Berapa dia harga Pak Gembala Lansa? 18 juta mungkin kan? 18 juta, saudara. Murah. Jangan jual murah hidup keagamaan. Engkau jadi orang Kristen bukan sebatas engkau punya status agama. Engkau jadi orang GPDI bukan sebatas engkau punya status agama, tapi engkau menjadi orang Kristen, engkau menjadi milik Kristus. Tunduk pada otoritas Kristus, tunduk pada kehendak Kristus. Haleluya. Pelayanan kami
saudara, anak muslim saudara, gadis saudara. Dia pe mama pe ade sangadi. Kalau di sini hukum tua ya, masih pakai hukum tua Pak. Hukum tua. Dia pe mama pe ade satu sangadi. Pala. Dia ambil keputusan masuk Kristen. Dia pe mama bilang, Bu Gembala, kalau Ibu Gembala tak larang dia bawa ibadah Ibu Gembala, pertama kita bunuh pada dia, baru kita bunuh Pak Ibu Gembala. Dia bilang, karena dia dari suku Jawa, sebelah Mbak, perkara kita mati itu bukan perkaranya Mbak. Perkara kita mati itu perkara kita dengan Tuhan. Tidak dari satu persoalan Mbak membunuh Pak kita, tapi bukan Mbak pe urusan melarang kita untuk larang orang datang ibadah. Karena kalau kita larang orang datang ibadah, kita berdosa ke Tuhan. Siapapun dia, orang rusak kayak dia, orang abongkar kayak dia, di sini dia bertambah. Halo, haleluya. Di gereja dia bertambah. Haleluya. Jadi jemaat Lantung ke Sion, kalau ada yang tabungkan sudah mulai dekat-dekat, nggak usah risih dengan mereka. Panggil mereka, di sini kenapa? Di sini nggak mau diperbaiki. Di dia penyanyi Lantung nggak mau diperbaiki. Napa tuh orang jemaat Lantung dia mekanik. Amin. Boleh jemaat Lantung? Haleluya. Siap jadi mekaniknya Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya tanya sama anak itu, so berani? Tentu masih bertakwa. Hari Minggu jangan datang seperti yang lalu-lalu lagi. Dia kasih kalau datang di gereja, dia punya mama orang Jawa itu beda dari orang Minahasa. Kalau orang Minahasa biar kalah pentingnya anak kalah aksi. Kalau orang yang enggak, anak bekerja, dia ambil makanan sapi. Jadi bakarong dia balas, pinggang, peda, kan makan sapi. Tapi kalau hari Minggu dia isi baju di situ. Dia pergi di baron, ikut gobong-gobong, datang tembus di belakang gereja ibadah. Nanti selesai ibadah, siapa anak tinggal laki-laki, ada jemaat juga ada anak-anak. Dorong ke aku tolong potong itu rumput sapi supaya cepat kual tuh karung. Dia bawa pulang. Jadi dia memang tahu waktu yang ada dia pakai potong rumput sapi, yang sebenarnya waktu yang ada dia beribadah. Satu ketika saya bilang, seboleh jadi sandiwara, tunjuk jawaban, sobrani belum terlalu berdoa. Hari Minggu ibu sama dia kena datang dengan las, dengan karung, dengan ikat pinggang peda, datang dari baju gereja. Ada nama bawah Alkitab. Saudara, dan dia bertindak. Dia datang. Dia mama cuma pesan begini. Kalau mau pergi gereja, jangan sembunyi-sembunyi. Ikut jo di depan. Pulang saya suruh anak saya yang ada sekarang ini, kawal dia pulang. Oh, di keluarga seluruhnya ya, keluarga besar sekumpul di muka rumah. Saya bilang, Pak, yang samping kanan, kiri, belakang, muka dia taruh di tengah di motor. Sambil jalan doa, dalam nama Yesus, minta Tuhan agar dia dengan segala Tuhan. Mewah. Pulang saya tanya informasi anak, bagaimana? Ini enggak dong, enggak bilang apa-apa. Masuk rumah, malamnya dia datang. Saya bilang, Mama bilang apa? Mama cuma menangis. Berapa minggu kemudian dia panggil saya. Dia bilang, Bu Gembala, sekarang dia ikut Ibu Gembala pe agama. Jadi Ibu Gembala harus bertanggung jawab pada dia. Kalau dia rusak, Bu Gembala harus bertanggung jawab. Saya angkat di mama bersuara dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, tolong anak ini Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Sekarang anak ini, saudara sudah selesai kuliah, sudah sarjana, sekarang kerja di kantor catatan sipil Kabupaten Belaung Mondok Utara. Dan dia jadi berkat untuk banyak orang. Banyak orang. Di Bapak Ade
kepala kantor catatan sipil. Belum tanya, Pak Sam, keponakan ini? Iya. Kenapa Pak Sam dia Kristen? Itu dia pilihan. Haleluya. Saya bilang sama anak itu, dari cara engkau bertutur kata, dari cara engkau berjalan, dari cara engkau berpakaian, jadikan itu semua kesaksian. Tampil beda di kantor. Tunjukkan anak pewarna, anak orang yang sudah dalam Tuhan Yesus Kristus. Benar saudara, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang kita sama, orang punya warna yang sama, cuma tipe warna yang beda. Yang satu hijau, yang satu abu-abu, yang satu hitam, yang satu merah. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan panggil, Tuhan pilih. Tuhan jadikan kita berharga di mata Tuhan. Ada waktu umur panjang yang nanti Tuhan akan beri kepada kita. Amin. Semua masih masuk ke umur panjang kan? Om, umur berapa sekarang pakai kacamata? Masih suka tambah? Suka? Yang pasti Om suka, Om tertawa kok. Om saja 170 masih suka tambah. Saudara, Tuhan siap untuk berikan kita dengan apa yang akan kita minta kepada Tuhan. Tapi mari saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama baca kitab 1 Petrus. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Minta anak saya Revi tolong baca kuat-kuat. 1 Petrus 4 ayat 2. Haleluya. Engkau yang berharga di mata Tuhan, mari dengar firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, firman Tuhan, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus berkati. Boleh sepakat? Amin. Boleh? Om saja 70 tahun dia sepakat. Haleluya. Waktu yang Tuhan mau tambah, Om mau pakai bukan menurut keinginan Om manusia, tapi menurut kehendak Allah. Luar biasa. Tuhan mau pakai Om ke depan dengan dahsyat. Haleluya. Om setua saja masih bisa mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, apalagi yang terlalu muda-muda. Ibu Gembala umur panjang hari Jumat tanggal 27 ini genap 55 tahun. Jemaat GPD Alroy Kuangan mau bikin syukuran. Saya seundang sama Pak Gembala Ibu, tapi tadi tak belum bilang kalau syukuran ulang tahun. Cuma mau bilang pasiar di Kuangan. Jemaat kalau suka pasiar boleh. Ya enggak lama mau jalan. Kalau damai cuma 6 jam. Kalau motor orang biasa jalan sama dengan anak saya berapa jam? 4 jam. Ini aman. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya walaupun hari Jumat tanggal 27 itu segenap mau genap 55 tahun, saya merasa saya muda di dalam Tuhan. Saya masih banyak lagi mau ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan dipermuliakan. Karena saya tahu hidup saya ini cuma anugerah Tuhan. Hidup saya ini cuma kemurahan Tuhan. Ada jemaat yang kami layani sekarang di GPD Alroy Kuangan. Saudara, komisioner KPU Belaang Mongondo Utara sehat. Saudara, kalau saudara mungkin sempat lihat postingan bulan tanggal 14 April itu, sehat saudara. Sementara ibadah saudara, habis firman Tuhan dia pusing. Dia bawa, dia pergi di pastori. Sampai di pastori dia tak kancing. Gembala bawa di klinik, sampai di klinik dia mati. Halo? Di manakah kekuatanmu sebagai manusia? Di mana kehebatanmu sebagai manusia? Haleluya. Cuma aku kasih orang cuma dapet orang ini. Haleluya. Orang bukan sang pemilik hidup. Ingat. Ini diri yang mau bisa pakai baju mewah. Ini diri yang mau bisa makan sadap-sadap. Bukan mau punya. Amin. Bukan mau papa punya. Bukan mau mama punya. Bukan mau suami punya. Bukan mau istri punya. Bukan mau anak-anak punya. Ini diri
Yang sudah tidak kenal apa itu dosa, yang penting buang, yang penting kita pakai bagus. Yang tidak kenal lagi itu dosa, yang penting buang. Yang penting kita makan sedap. Ini diri bukan orang punya. Ini diri ada sang pemilik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai saat ini dia masih memberikan kita satu perkenanan untuk menikmati hidup ini, itu cuma kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sekali lagi untuk yang sekian kali, belajarlah kita untuk menghargai akan kasih karunia Tuhan ini. Berikanlah penghormatan yang setinggi-tingginya, yang sehormat-hormatnya kepada Dia Allah Tuhan Raja di atas segala raja. Jangan engkau datang dengan segala kesombongan. Jangan engkau datang tahta hadirat Tuhan yang suci kudus dengan segala keangkuhanmu, dengan segala keegoisanmu, dengan ketegaran dengkukmu. Engkau abu di mata Tuhan. Tapi mari datang kepada Tuhan. Lebih daripada legion saja dia lari. Dia tersungguh menyembah Tuhan. Kita lebih daripada dia. Karena kita orang yang oleh kasih karunia Tuhan dibuat Tuhan berharga di mata Tuhan. Tuhan beli bukan sekali lagi dengan euro dan pound sterling, sekalipun itu nilai mata uang tertinggi di dunia. Tuhan beli kita dengan tubuh yang tercabik-cabik, dengan darahnya yang tercurah dalam perjalanan Dia dolorosa, karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kita. Ingat saudara, dalam situasi kondisi apapun, menghadapi persoalan hidup, menghadapi liku-liku hidup, menghadapi beban dan tanggungan hidup, ingat saudara, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Ingat saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau tidak sendiri dalam perjuangan hidup ini. Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Inilah pelayanan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pelayanan yang saya serahkan pada penanggung jawab acara ataupun kepada Bapak Gembala. Saya persilakan. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, kita menyanyi satu pujian dalam kebenaran ku pandang wajah. Ibu rohani baru pakai kacamata baru, jadi dipegang dulu. Ini baru kacamata baru. Dalam kebenaran ku pandang wajah. Haleluya. Kebenaranku ku pandang wajahmu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kebenaran
Kita diam sejenak. Kita sudah dengar firman Tuhan. Hari ini tidak akan kembali lagi. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Lebih dari segalanya kata pujian ini. Saudara mencari apa di dunia ini, saudara? Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Dalam kebenaran kupadamu. Haleluya. Sementara kita nyanyikan pujian ini, bukan sekedar kita tahu pujian ini, tetapi kita renungkan setiap kata-kata nyanyian ini. Kasih-Mu yang penuh harganya. Haleluya.
kodrat umat-umatku yang meneteskan air matahari, kami percaya diperhitungkan oleh Tuhan. Di situ ada berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, agar Bapa di surga pelayanan yang dilayani Bapak Ibu Hadi, dia tetap di dalam naungan dan genggaman daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Tibalah saatnya Bapa di surga, kami akan mengulurkan korban persembahan kami, kecil atau besar diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya itu berharga di mata Tuhan. Kami berkorban dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kami serahkan kepada